Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aumi Fazira, NIM 18 10 20 50 12. Di sini saya akan membahas tentang proposal saya yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Congklak dan kaitannya dengan pembelajaran matematika. Yang mana tugas ini merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah seminar proposal matematika yang diampu oleh Ibu Mailasari MPD, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, tahun ajaran 2021. Pokok bahasan yang akan saya bahas di sini yaitu pendahuluan, pembahasan, kemudian metodologi penelitian. Nah, yang pertama ini mengenai pendahuluan. Adapun latar belakang yang melatar belakangi dari proposal saya, yang mana kita mengetahui bahwa Indonesia ini merupakan sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Tidak hanya sumber daya alamnya yang melimpah, Indonesia ini juga memiliki budaya yang beragam. Budaya yang beragam tersebut ini merupakan aset bangsa yang harus kita lestarikan. Namun pada kenyataannya sekarang budaya lokal Indonesia ini mulai tergeser sesuai perkembangan zaman tanpa adanya upaya untuk melestarikan budaya yang ada. Mengapa demikian? Hal ini dapat kita lihat pada saat ini kurangnya festival-festival budaya yang menampilkan ragam budaya Indonesia dan kurangnya minat masyarakat untuk terjun langsung belajar budaya lokal seperti tari tradisional, alat musik, makanan tradisional, maupun permainan tradisional. Tetapi dapat kita lihat sekarang anak zaman sekarang ini lebih kepada menggunakan gadget dibandingkan mau belajar tentang budaya lokal Indonesia, yang sebagaimana budaya ini merupakan aset penting bagi negara Indonesia. Di sini, menurut Wiranta pada tahun 2018, secara umum dapat dikatakan bahwa kebudayaan itu merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi kebudayaan ini menurut Wiranta ini merupakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat ini yang dijadikan milik diri mereka sendiri dengan belajar. Nah, permainan tradisional ini itu merupakan salah satu budaya yang berkembang di masyarakat. Namun, permainan tradisional sebagai aset bangsa ini mulai tergeser karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini juga sependapat dengan Kurniati bahwa permainan tradisional ini sudah berangsur-angsur mengalami kepunahan. Padahal, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan kesehatan, meningkatkan kemampuan bersosialisasi anak, melatih kemampuan motorik, meningkatkan kecerdasan dan kreativitas anak pada pembelajaran matematika. Nah, dapat kita lihat contohnya di sini salah satunya pada meningkatkan kecerdasan. Pada meningkatkan kecerdasan itu salah satu permainannya itu adalah permainan congklak. Kenapa saya katakan permainan congklak? Karena di dalam permainan congklak itu bagaimana caranya seorang anak itu kalau ketika dia bermain congklak dia itu harus menang. Kalau dia harus menang, tentu dia itu harus memperoleh anak dari permainan congklak itu sebanyak mungkin supaya lawan mainnya itu kalah. Nah, ketika seorang anak itu mengambil untuk anak permainan congklak itu banyak, tentu dia itu harus berpikir dengan menggunakan matematika di dalamnya. Jadi itu dapat meningkatkan kecerdasan, kemudian juga kreativitas anak dalam belajar matematika. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa siswa SMP yang ada di kota Sungai Penuh, bahwa pada saat ini mereka itu tidak lagi memainkan permainan tradisional. Salah satu siswa itu ada yang mengatakan bahwa mereka bermain tradisional itu ketika pulang kampung saja. Tetapi kalau seandainya dia sudah berada di kota, itu dia tidak bermain pada permainan tradisional. Mereka itu lebih kepada menggunakan gadget ataupun hal-hal yang lain yang bersifat modern. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk mempertahankan permainan tradisional sebagai budaya bangsa yang dapat membedakan budaya Indonesia dengan negara lain.
Nah, upaya yang bisa kita lakukan bagi seorang pendidik, khususnya pendidik di bidang matematika, untuk mempertahankan permainan tradisional ini adalah mengaitkan pembelajaran matematika dengan permainan tradisional yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana De Ambrosio berpendapat bahwa salah satu yang dapat menjabatani antara budaya dan pendidikan itu adalah etnomatematika. Nah, Alfonso itu berpendapat bahwa etnomatematika ini adalah integrasi budaya dalam pembelajaran matematika, atau dengan kata lain, matematika yang berunsur budaya. Nah, budaya yang diangkat itu tergantung di mana dan kepada siapa matematika itu diajarkan, dengan asumsi bahwa etnomatematika yang diangkat itu sudah dikenal dan dapat membantu peserta didik dalam belajar matematika. Permainan tradisional yang berkembang di dalam masyarakat sangat banyak, khususnya untuk daerah kota Sungai Penuh. Menurut Hamzuri dan Siregar, permainan tradisional yang berkembang di daerah kota Sungai Penuh ini yaitu permainan selingke, petak umpet, lempar sendal, sekucin, congklak, dan permainan kajai. Dari beberapa permainan tradisional yang berkembang tersebut, pada penelitian ini akan dilakukan eksplorasi etnomatematika pada permainan congklak. Nah, seiring dengan banyaknya penelitian yang telah dilakukan mengenai etnomatematika, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kamit dan kawan-kawan mengenai etnomatematika, mengenai nilai budaya Jambi yang terkandung dalam alat musik kelintang kayu yang berkaitan dengan pembelajaran pola barisan dan deret, dan penelitian tentang etnomatematika pada seni anyaman Jambi sebagai sumber belajar matematika, serta penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Pertiwi, penelitian tentang etnomatematika pada ragam hias Melayu. Sehingga untuk menggali lebih banyak etnomatematika yang ada dalam kehidupan masyarakat, maka peneliti ini memiliki peluang untuk melakukan penelitian mengenai etnomatematika, mengenai eksplorasi etnomatematika pada permainan congklak dan kaitannya dengan pembelajaran matematika. Nah, permainan congklak ini merupakan permainan rakyat yang sudah berkembang cukup lama di kawasan Melayu yang dimainkan oleh dua orang dengan alat atau bahannya itu terbuat dari kayu. Permainan congklak ini merupakan permainan yang kaya akan nilai-nilai seperti nilai kejujuran, pertemanan, kesabaran, kebebasan, kegembiraan, kepatuhan, dan kompetisi. Tidak hanya itu, berdasarkan penelitian Rusmana, permainan congklak ini meningkatkan kecakapan berhitung siswa dan mengatur strategi. Nah, kemudian juga di Natalia juga melakukan penelitian dengan kesimpulan bahwa permainan tradisional congklak dapat dijadikan sebagai media pembelajaran matematika dan dapat meningkatkan kemampuan berhitung siswa. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Congklak dan Kaitannya dengan Pembelajaran Matematika. Nah, adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas. Yang pertama, aspek-aspek matematika apa saja yang terdapat pada permainan congklak. Kemudian yang kedua, aspek-aspek matematika apa saja yang terdapat pada permainan congklak yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika di SMP. Nah, adapun tujuan penelitian di sini yaitu berdasarkan rumusan masalah. Maka tujuan penelitian dari penelitian tadi yaitu pertama, untuk mengetahui aspek-aspek matematika apa saja yang terdapat pada permainan congklak. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui aspek-aspek matematika apa saja yang terdapat pada permainan congklak yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Kemudian untuk manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan kurikulum yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian di bidang budaya dan pendidikan. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan pembelajaran matematika berbasis budaya. Kemudian manfaat praktis. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai permainan tradisional, khususnya permainan congklak, dan dapat melestarikan budaya. Kemudian yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran tentang hubungan budaya dan pembelajaran matematika. Nah, kita akan bahas pembahasan. Nah, pembahasannya di sini yang pertama ini ada eksplorasi. Nah, eksplorasi ini adalah kegiatan mencari dan menggali pengetahuan mengenai suatu benda atau keadaan secara mendalam dengan tujuan memperoleh suatu pengetahuan yang baru. Kemudian pembelajaran matematika.
Menurut Susanto, pembelajaran matematika ini adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi kemampuan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Jadi pembelajaran matematika ini dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam belajar matematika. Kemudian etnomatematika. Nah, De Ambrosio menjelaskan etnomatematika ini adalah matematika yang dipraktekkan dalam budaya dari suatu kelompok, seperti suku dalam masyarakat, kelompok buruh, anak-anak dari golongan usia tertentu, kelas profesional, dan lain sebagainya. Jadi etnomatematika itu adalah matematika yang dipraktekkan dalam budaya. Nah, Bishop pada tahun 1994 berpendapat bahwa beberapa kegiatan yang dilakukan semua orang sangat penting dalam mengembangkan ide-ide matematika. Dan Bishop ini berpendapat bahwa ada 6 kunci kegiatan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada counting, yang kedua ada locating, yang ketiga measuring, yang keempat designing, kemudian yang kelima ada playing, dan yang keenam ada explaining. Ada counting. Counting ini itu merupakan kegiatan menghitung yang berkaitan dengan menjawab pertanyaan berapa banyak. Jadi counting itu lebih ke menghitung suatu angka-angka. Kalau locating berkaitan dengan aktivitas menentukan arah, posisi, berorientasi, dan menggambarkan bagaimana hal-hal itu berhubungan satu sama lain. Kemudian ada measuring. Measuring ini itu kegiatan mengukur yang digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa. Nah, misalnya kita mengukur jumlah kain yang diperlukan untuk membuat pakaian, luas tanah, jumlah makanan yang akan diperlukan untuk beberapa orang, ataupun yang lainnya. Jadi seberapa. Kemudian ada yang designing. Nah, designing itu berupa kegiatan merancang suatu bangun atau benda yang diperlukan di dalam kehidupan, seperti merancang rumah adat, balai pertemuan, tempat ibadah, alat-alat memasak, dan alat musik. Dari kegiatan tersebut itu dapat dikembangkan ide-ide geometri. Kemudian ada playing. Playing ini tidak semua bermain itu penting dari sudut pandang matematika, tetapi teka-teki, aturan bermain, strategi untuk menang, menebak, itu menunjukkan caranya bermain yang dapat berkontribusi untuk pengembangan pemikiran matematika. Kemudian ada explaining. Explaining ini lebih kepada untuk menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa ini maksudnya memahami mengapa sesuatu terjadi seperti yang mereka lakukan. Nah, dalam matematika kita itu tertarik pada mengapa pola angka itu terjadi, mengapa bentuk geometris berjalan bersama, mengapa suatu hasil mengarah ke yang lain, mengapa sebagian dunia alami tampaknya mengikuti hukum matematika. Itu kalau untuk yang explaining tadi itu lebih ke menjawab kepada pertanyaan itu mengapa. Kemudian ada permainan congklak. Tadi di dalam permainan tradisional ada permainan congklak. Nah, permainan congklak ini merupakan permainan yang hampir ada di setiap daerah di Indonesia dengan nama yang berbeda-beda. Seperti kalau di desa saya di Sungai Tutung, permainan congklak itu bukan dikatakan permainan congklak, tetapi permainan congkak. Tetapi kalau di Indonesia itu permainan congklak. Dan mungkin untuk di setiap desa itu berbeda-beda untuk penyebutannya. Nah, menurut Kurniati ini menjelaskan bahwa permainan congklak itu merupakan permainan yang menggunakan kemampuan berhitung. Permainan ini dimainkan oleh dua orang pemain yang duduk saling berhadapan. Nah, alat yang digunakan adalah congklak, biji-bijian atau batu yang digunakan untuk anak di dalam permainan congklak itu. Kemudian dan untuk lokasi bermain permainan congklak ini bisa di dalam ruangan ataupun di halaman. Kemudian papan congklak. Nah, menurut Rusmana, papan congklak biasanya itu terbuat dari kayu, tetapi sekarang sudah banyak yang terbuat dari plastik karena canggihnya zaman sekarang. Nah, papan congklak ini berbentuk perahu dengan ukuran kurang lebih untuk panjangnya itu 80 cm, lebarnya 15 cm, dan tingginya itu 10 cm. Pada kedua ujungnya itu terdapat cekungan yang besar yang disebut dengan induk.
induk dari permainan congklak. Maksudnya antara kedua indung tersebut itu berderet dua lubang kecil yang masing-masing terdiri dari 7 cekungan yang lebih kecil. Kira-kira itu berdiameter 5 cm. Nah, kemudian untuk cara bermain congklak, permainan congklak itu dilakukan oleh 2 orang pemain yang saling berhadapan dengan papan congklak di antara mereka. Kurniati mengatakan bahwa prosedur permainan congklak itu adalah pertama-tama anak-anak harus mempersiapkan congklak dengan cara menyimpan biji atau batu di setiap lekukan sebanyak 7 buah. Lalu nanti kalau Sandi sudah meletakkan di lekukan itu sebanyak 7 buah, lalu si anak-anak tadi langsung untuk bermain supaya memperoleh siapa yang akan menang pada permainan tersebut. Dengan yang mana untuk pemenang pada permainan congklak itu dia dikatakan menang apabila dia memperoleh biji atau batu di dalam suatu permainan itu yang paling banyak, maka dia yang menang. Kemudian keterkaitan etnomatematika pada permainan congklak dengan teori belajar konstruktivisme. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat kaitan antara etnomatematika dengan teori belajar konstruktivisme, di mana etnomatematika adalah pembelajaran yang berbasis budaya dan pembelajaran konstruktivisme itu sendiri merupakan pembelajaran di mana siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri berdasarkan kenyataan yang ada di lingkungannya, sehingga di dalam pembelajaran siswa itu bisa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri berdasarkan budaya yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi dengan adanya keterkaitan etnomatematika pada permainan congklak dengan teori belajar konstruktivisme, siswa itu lebih akan masuk dalam belajar dikarenakan teori belajar konstruktivisme itu lebih ke siswa itu berdasarkan pengalamannya, pengetahuannya mereka sendiri, berdasarkan lingkungan mereka, sehingga kalau seandainya kita kaitkan dengan pembelajaran permainan congklak di dalam pembelajaran matematika itu nanti akan mudah siswa di dalam memahaminya, dikarenakan siswa tadi sudah memiliki pengalaman tersendiri di dalam lingkungan mereka sendiri. Dengan menggunakan budaya sebagai informasi awal ke dalam pembelajaran matematika, siswa akan dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan mengaitkan pengetahuan relevan yang dimiliki siswa berdasarkan kebiasaan yang dilakukannya dengan pengetahuan matematika. Nah, seperti pada permainan congklak, salah satu skema yang akan dimiliki siswa adalah konsep berhitung. Pada permainan congklak, anak-anak itu sudah menghitung biji congklak untuk memperkirakan agar biji congklak yang dijalankannya agar tidak sampai ke lubang kosong atau bisa sampai ke lubang induk. Kemudian melakukan penjumlahan pada saat menambah lubang tertentu dengan menjalankan biji congklak di lubang lain sehingga lubang tertentu tersebut sampai ke lubang induknya, dan pembagian pada saat memasukkan satu biji congklak ke setiap lubang kecuali lubang induk lawan, sehingga ketika bertemu dengan materi operasi hitung pada matematika formal di sekolah, siswa akan mudah memahami materi tersebut berdasarkan skema yang sudah dimilikinya. Karena kalau di dalam permainan congklak itu kita bagaimana caranya kita tidak masuk ke lubang congklak yang kosong. Karena kalau seandainya kita sudah masuk ke lubang congklak yang kosong, itu sama dengan kita itu sudah memberhentikan suatu permainan. Nanti lawan kita akan langsung dalam memainkan permainan congklak lagi. Jadi kita itu kalau ketika main congklak, bagaimana caranya kita menghindari dari hal tersebut. Nah, contoh dalam etnomatematika pada permainan congklak untuk konsep persamaan linear satu variabel, yaitu untuk bisa sampai ke lubang induk atau dalam istilah congklak yaitu pulang, jika di dalam lubang ketiga, anggaplah di dalam lubang ketiga hanya terdapat dua biji congklak. Nah, maka berapa biji yang harus diusahakan agar sampai ke lubang induk? Nah, berdasarkan pengalaman siswa, dia itu akan menjawab 1, sehingga guru bisa menjelaskan bahwa biji congklak yang diusahakan itu adalah variabelnya. Secara matematika dapat kita tulis X tambah 2 sama dengan 3, karena X tambah biji congklaknya ada 2, dia itu harus menuju ke lubang induk itu sebanyak 3. Jadi berapa congklak yang harus diperoleh si 2 ini? Maka X tambah 2 kita kurangkan 2 sama dengan 3 kurang 2, atau kedua ruas kita kurangkan dengan 2, maka diperoleh X-nya ini sama dengan 1. Jadi 1 biji congklak lagi supaya dia bisa ke lubang induk.
Nah, berdasarkan hal tersebut, siswa ini akan bisa membuat persamaan bahwa variabel adalah biji congklak yang harus diusahakan atau bilangan yang akan ditentukan dalam nilainya untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, kemudian keterkaitan etnomatematika pada permainan congklak dengan pembelajaran matematika. Nah, menurut Kurniati, salah satu prosedur bermain congklak yang yaitu anak-anak mempersiapkan congklak dengan cara mengisi lekukan sebanyak 7 buah dengan biji congklak. Nah, kegiatan tersebut dapat dikaitkan dengan aspek etnomatematika menurut Bishop tadi, yaitu pada aspek counting, di mana terdapat kegiatan berhitung ketika pemain mengisi setiap lubang congklak dengan biji congklak. Nah, dalam bermain congklak, setiap pemain memiliki strategi untuk menang sehingga akan memenuhi aspek playing. Kemudian menurut Bishop, aspek ini berkaitan dengan aturan dan strategi untuk menang. Tidak hanya dua aspek tersebut yang dapat digali, namun pada permainan congklak terdapat aspek locating karena adanya arah dalam menjalankan biji congklak, dan aspek explaining berupa kegiatan menjelaskan mengapa pemain itu menggunakan strategi tertentu supaya mereka itu menang. Nah, di dalam aspek-aspek matematika dari kegiatan permainan tradisional tersebut dapat dikaitkan dengan kompetensi dasar pembelajaran matematika pada tingkat SMP. Seperti pada kelas 7, kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa, campuran, desimal, ataupun persen. Kompetensi dasar tersebut dapat dikaitkan dengan aktivitas permainan congklak pada tahap akhir dengan aspek matematika counting, yaitu menghitung dan membandingkan jumlah biji congklak yang diperoleh pemain sehingga dapat diketahui pemenangnya. Nah, untuk dapat mengaitkan lebih banyak lagi permainan congklak dengan kompetensi dasar pada pembelajaran matematika, maka perlu dilakukan kajian lebih dalam lagi tentang permainan congklak. Nah, permainan congklak ini merupakan salah satu permainan tradisional yang kaya akan nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran dan pertemanan yang dapat mengarahkan tingkah laku individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan kajian terhadap budaya ini sebagai upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Nah, dari sisi etnomatematika, ada aktivitas permainan congklak yang perlu dikaji. Pengkajian ini untuk menggali informasi mengenai permainan congklak untuk mengungkapkan aspek-aspek matematika apa saja pada permainan tersebut, sehingga dapat dikaitkan dengan pembelajaran matematika pada tingkat sekolah menengah pertama. Sehingga apabila dikaitkan dengan pelajaran matematika, maka penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi budaya itu sendiri, melainkan juga bermanfaat bagi dunia pendidikan. Nah, kemudian di kerangka berpikir pada penelitian ini, yaitu di mana eksplorasi etnomatematika pada permainan congklak ini digunakan untuk menggali aspek-aspek matematika dalam etnomatematika. Menurut Bishop, aspek-aspek matematika dalam etnomatematika ini ada 6, yaitu counting, locating, measuring, designing, playing, dan explaining. Nah, aspek-aspek matematika yang ada pada permainan congklak tersebut akan dikaitkan dengan pembelajaran matematika pada jenjang sekolah menengah pertama sesuai dengan kurikulum 2013 revisi 2018. Sehingga dari penelitian ini akan diperoleh konsep-konsep matematika dalam konteks permainan congklak. Konsep-konsep ini nantinya dapat digunakan guru untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif berbasis budaya, yaitu permainan congklak, sehingga siswa itu lebih mudah memahami konsep matematika. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metodologi penelitian. Nah, tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di 2 tempat, yaitu untuk wawancara dilakukan di kantor narasumber di Sungai Penuh, dan observasi dilakukan di Larek Riojayo RT 12 lingkungan 4. Penelitian ini dilakukan selama 3 hari, yaitu dari tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari 2021. Pendekatan dan jenis penelitian berdasarkan masalah yang diteliti, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hal ini karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aspek-aspek matematika yang ada pada permainan congklak dan bagaimana kaitan aspek-aspek matematika tersebut dengan pembelajaran matematika pada jenjang SMP. Proses penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang merupakan ahli budaya, kemudian observasi langsung terhadap anak-anak yang sedang bermain congklak. Peneliti juga mengambil dokumentasi dalam bentuk foto, video, dan rekaman suara untuk menunjang hasil penelitian. Nah, kemudian data pada penelitian ini berupa hasil wawancara, hasil pengamatan terhadap narasumber penelitian, di mana data tersebut akan dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif, sehingga diperoleh data deskriptif
deskriptif terkait informasi aktivitas permainan congklak. Kemudian sumber data. Untuk sumber data, kata-kata dan tindakan sebagai data utama penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap budayawan yang memiliki pengetahuan di bidang permainan tradisional, khususnya permainan congklak, dan observasi dilakukan pada aktivitas permainan congklak. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel, yaitu teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut itu dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan di dalam suatu penelitian untuk menjelajah suatu objek atau situasi yang sedang diteliti. Nah, untuk narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Khairul Saleh. Bapak Khairul Saleh ini adalah salah satu tokoh penggiat dan peminat seni budaya tradisional daerah Sungai Penuh, yang mana beliau adalah sebagai anggota dalam lembaga adat di Sungai Penuh. Nah, subjek pada penelitian ini terdiri dari 2 orang karena permainan congklak dimainkan oleh 2 orang. Peneliti memilih 2 orang anak yang akan dijadikan sebagai subjek pada penelitian ini. Subjek pertama yaitu atas inisial AN, selanjutnya akan disebut subjek S1 yang berumur 10 tahun dan merupakan siswi kelas 5 SD di Kota Sungai Penuh. Kemudian subjek kedua yaitu inisial DF, itu akan disebut sebagai S2 yang berumur 9 tahun dan merupakan siswi kelas 4 SD di Kota Sungai Penuh. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan didukung dengan dokumentasi. Kemudian untuk teknik uji validitas data itu perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada penelitian ini, teknik uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi. Kemudian teknik triangulasi yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu triangulasi metode. Penelitian akan membandingkan hasil observasi di lapangan terhadap subjek yang sudah ditentukan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber. Nah, kemudian untuk teknik analisis data, pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data menurut Miles dan Haberman dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data, kemudian display data, kemudian kesimpulan. Nah, untuk prosedur penelitian, pada penelitian ini menggunakan prosedur penelitian menurut Bogdan yang dimodifikasi oleh Moleong dengan tahap-tahap penelitian sebagai berikut. Yang pertama, tahap pralapangan, kemudian tahap pekerja lapangan, dan tahap analisis data. Nah, jadi itu saja pembahasan mengenai proposal saya yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Congklak yang dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.